Ini pintu masuknya. Halo, selamat pagi, balik lagi di vlog gue. Hari ini kita mau perjalanan ke Samarkand dari Tashkent. Salah pasang alarm. Rencana berangkat jam 5:30, tapi alarm baru dipasang 5:30. Untung udah siapkan udah mandi segala macam, jadi tinggal berangkat. Dan ini panik karena udah nyampe sini, masih nunggu satu personel, dia telat bangun juga. Dan ini keretanya bakal kita tembus ke ini personel satu lagi komplit. Komplit akhirnya berangkat. Tinggal berangkat itu doang. kebalikannya gue. Kenapa? Outfit lo. Yoi. Oke, lengkap sudah. Kita mulai perjalanan. Oh ya, satu imprint semua. Oke. Personel udah lengkap, tinggal berangkat. Ini udah mau check in dan kita udah mau masuk ke kereta. Bagi ini Baby, Budi sama Aslan. Let's go. Terus Samarkand. Sekarang kita menuju ke dalam kereta. Kita gerbang 9. Ini ya? 9. Ini kan? Samarkand Karachi. Nah, ini gerbang. Halo. Oke, iya. Kan masih pagi. Oke, kita naik. Gerbang mana? 9. Masuk cuy. Semuanya on video. Wah, ternyata keretanya hangat. Oh, di situ. Oke. Kita udah berada di dalam kereta. Full team. Menunggu perjalanan 6 menit lagi. Semoga selamat sampai tujuan, pulang dan pergi. Perjalanan dari Tashkent ke Samarkand menggunakan kereta cepat. Ongkosnya itu cuma 142.000 som. At least sekitar 152.000 rupiah. Dan itu udah include semuanya, dapat breakfast juga, roti sama kopi dan handsfree. Di dalam cabin pun temperaturnya lumayan adem karena di luar tuh memang lagi dingin. Jadi di dalam kereta ini menggunakan penghangat dan cukup nyaman selama perjalanan. Dan untuk beverage service-nya kita bisa milih, bisa minta mineral water, teh ataupun kopi. Ada apa aja sih kira-kira di dalam paper bag ini? Kita dikasih croissant, kopi sachet. Ini 3 in 1, jadi udah ada gula dan susu di dalamnya. Selain tadi kita udah dikasih welcome drink tuh hot tea, karena memang cuaca di luar tuh dingin, jadi cocok banget. Dan perjalanan kita ini sekitar 2 jam dari Tashkent ke Samarkand. Kita berangkat jam 7, jadi kira-kira nyampe nanti jam 9 pagi. Jadi nggak usah khawatir buat yang pagi-pagi nggak bisa sarapan atau nggak bisa nyiapin sarapan. Di dalam kereta cepat ini kalian dapat breakfast. Ya udah, gue mau nikmatin dulu perjalanan menggunakan kereta cepat ini. By the way, ini kereta cepat ini baru beroperasi sekitar beberapa tahun aja, jadi masih bagus banget keretanya dan nyaman banget. Ada 3 kelas di dalam kereta ini. Ada ekonomi, bisnis, dan VIP. Dan yang kita naikin ini adalah kelas bisnis, jadi lumayan nyaman. Agak sedikit penasaran dengan fasilitas yang ada di kereta ini. Mari kita intip. By the way, kita room tour sedikit yuk. Ini adalah lavatory-nya. Kita buka dulu. Dan ini
interior di dalamnya tuh sama banget kayak yang di pesawat, kecil, simple, ada faucetnya juga, ada flashnya, dan ini juga toiletnya sama kayak yang bisa kita gunakan gitu loh. Hai. Dan ini dia ruangan VIP-nya. Nah, kurang lebih kayak gini. Sebentar aja, soalnya nggak enak kalau lama-lama. Dan ini cabin bisnis tempat kita. Aisle-nya juga cukup luas untuk lalu lalang. Di Indonesia sendiri udah ada sih ya kereta cepat yang jurusan Jakarta-Bandung. Kok nggak salah apa ya namanya, WUS ya. Beda banget melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat di Indonesia sama di Tashkent ini. Pemandangannya totally beda karena memang alamnya juga beda kali ya. Jadi di sini tuh banyak banget kayak gunung-gunung batu, tapi di bawahnya tuh lembah, pedesaan, masih banyak pemandangan-pemandangan kayak pohon-pohon maple gitu. Karena kita tuh sekarang lagi ada di antara autumn mau ke winter gitu loh. Jadi banyak yang pohon-pohon tuh warnanya coklat kuning gitu. Nanti sebentar lagi gugur deh. Perbedaan cuaca di Tashkent sama Samarkand itu ternyata cukup signifikan. Sewaktu kita berangkat itu 7 derajat at least dingin. Dan ketika sampai di Samarkand itu ternyata cukup panas, sunny, sekitar 20 derajat. Jadi kalian harus benar-benar prepare untuk jalan-jalan di negara 4 musim ini, karena perbedaannya bisa sangat sedrastis itu. Dan buat kalian yang punya alergi dingin atau panas, lebih baik bawa obat pribadi. Dan perjalanan udah memakan waktu selama lebih dari 1,5 jam, hampir 2 jam. Dan kalau kalian udah nemuin kereta-kereta yang ngangkut-ngangkut kayak gini nih, atau kereta-kereta yang zaman dulu banget yang dipakai pada saat perang Rusia, itu tandanya udah mau nyampe di Samarkand. Antik banget ya keretanya, dan ini masih digunakan loh sampai sekarang untuk mengangkut hasil bumi ataupun barang-barang. Kita baru sampai di stasiun Samarkand. Senang banget udah nyampe di Samarkand, dan kita harus keluar dulu dari stasiun ini dan lanjut kita explore kota ini. Sejujurnya perjalanan ini tuh nggak kita rencanakan sama sekali, karena kita tuh punya waktu libur yang samaan. Dan tadi malam kita arrange tiket tuh sekitar jam 12, dan kita memutuskan untuk berangkat ke Samarkand dadakan. Jadi kita nggak tahu nih itinerary-nya mau kemananya, jadi kita ikutin aja ke mana kaki langkah. Paling seperti biasa menggunakan Google Maps, kita cari apa aja yang menarik di sini. Tuh banyak juga sih ini petunjuk-petunjuk arah, petunjuk destinasi wisata. Jadi kita ikutin terus. Kita udah sampai di kotanya dan kita bingung mau kemana. Get lost aja udah. Namanya juga berlibur. Get lost. Akhirnya kita memutuskan untuk naik tram keliling kota. Ntar sampai sana nggak tahu kita mau kemana. Just follow. Iya. Kita nyoba pakai apa namanya monorail, train. Harganya cuma 2.000 doang. Dan kita kaget banget, ternyata harga tramnya itu cuma 2.000 som aja. Kita kira 20.000, ternyata 2.000. Gorengan aja udah 2.500 satu. Naik odong-odong aja udah 5.000 satu lagu. Ini bisa keliling kota naik 2.000 doang. Parah.
Setelah puas kita berkeliling kota Samarkand menggunakan tram, kita memutuskan untuk turun di daerah Turkistan dan kita melanjutkan perjalanan hari ini di kota Samarkand menggunakan aplikasi taksi online bernama Yandex. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi ini bisa kalian download di App Store, dan untuk transportasi di sini tuh termasuknya murah banget. Perjalanan dari Turkistan ke Registan Square itu cuma habis 17.500 aja. Finally we arrive di Registan Square. Registan Square sendiri merupakan salah satu tempat objek wisata yang sangat penting dan bersejarah untuk kehidupan masyarakat Uzbekistan karena pernah menjadi tempat pemerintahan pada zaman dulunya. Dan tempat ini bagus banget, terdapat seperti 3 macam bangunan kuno gitu, entah apa itu nanti kita cari tahu. Dan banyak juga wisatawan Indonesia yang kesini karena di dalam perjalanan gua menemukan banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena memang destinasi wisata di Uzbekistan ini kan sebagian besar juga masyarakatnya beragama Islam. Makanya banyak juga turis Indonesia yang kesini karena memang alamnya tuh luar biasa indah banget dan peninggalan sejarahnya tuh keren-keren banget seperti yang ada di depan kalian ini. Ini tuh monumen atau dulunya juga sempat menjadi madrasah, sempat juga menjadi hotel, dan di sekitar sini juga ada museum dan ada pemakaman raja-raja dan istri raja juga. Makanya seneng banget perjalanan kita yang dadakan ini tuh bisa terwujud, karena kalau nggak sekarang kita nggak tahu lagi ke depannya bakal sempet atau enggak ke Samarkand ini. Dan setelah asik foto-foto, kita tuh memutuskan untuk berangkat ke museum atau lebih tepatnya tuh komplek Imam Bukhari. Di sana ada universitas, ada masjidnya, ada makamnya Imam Bukhari. Tujuan kita tuh mau sekalian ziarah, tapi sayang banget ternyata udah sampai sana museumnya tuh lagi dalam renovasi dan ditutup untuk masjidnya juga, jadi kita nggak bisa ziarah ke Museum Al-Bukhari. Dan untuk videonya bisa kalian lihat di video yang lainnya ya, tentang perjalanan kita di Samarkand ini. Dan karena nggak ada apa-apa yang bisa kita lihat lagi, sebenarnya kita nggak tahu sih destinasi wisata lainnya, jadi kita memutuskan untuk kembali ke Registan Square. Kita udah sampai di Registan Square dan kita bingung sekarang mau kemana. Tamannya bagus banget, paling kita mau cari makan sambil mau duduk-duduk di taman. Golden Food. Dan sekarang kita sampai di restoran, kita mau makan dulu. Set. Ngantuk, lapar, dan waktu kita tinggal 1 jam lagi untuk bereksplorasi. Kita putusin buat pesan pizza sama chicken kebab. Nah, kita udah selesai makan dan ini tempat rekomendasi banget buat kalian yang mau ke Samarkand. Golden Food. Lumayan enak tadi kita makan. Rasanya rasa Asia untuk lidah-lidah orang Indonesia masuk banget. Harganya juga enak, pizzanya enak, dan tadi ayam roastnya juga enak ya. Ayam roast Harga enak. terjangkau. Harga terjangkau, makanan berempat cuma 204.000. 5.000. Pizzanya mantap. Oke. Pizzanya mantap. See you. Dan karena hari semakin sore dan kita pun udah capek jalan-jalan di sekitar Samarkand, kita putuskan untuk balik lagi ke stasiun Samarkand dan melakukan perjalanan ke Tashkent. Dan kita menggunakan aplikasi Yandex lagi untuk kembali ke stasiun.
Dan pas kita sampai di stasiun tuh suasananya udah gelap banget. Dan kita harus segera masuk ke dalam untuk check in dulu. Dan perjalanan kita di Samarkand berakhir di sini. Mana Bapak yang satu lagi? Masih di belakang. Oke. Jadi kita udah sampai di Samarkand Postal Samarkand Station. Kita mau pulang ke Tashkent naik kereta yang kereta terakhir jam 18.51. Sekarang udah jam 18.22. Masih ada sekitar setengah jam kita mau ke depan. Mau ke dalam, mau check in dan segala macam. Oke, ikutin terus sambil nungguin kereta. Bye bye. See you in Tashkent. Perjalanan kali ini dari kota Samarkand menuju Tashkent akan menempuh waktu yang lebih lama, sekitar 3,5 jam, karena kita kehabisan tiket bisnis kelas. Jadi kita memesan tiket ekonomi, dan kita udah tahu sendiri, dan pastinya itu bukan kereta cepat, jadi kereta KRL biasa yang biasa kita gunain di Jabodetabek. Dan kita udah di dalam stasiun Samarkand. Dan seperti yang bisa kalian lihat, di sini tuh lebih bangunannya lebih lama dan lebih tua dari yang stasiun di Tashkent. Tapi kurang lebih bagus lah, rapi, dan masih banyak orang-orang yang jual souvenir kalau kalian mau beli souvenir dari Samarkand. Dan entah kenapa di Uzbekistan ini hampir semua stasiunnya itu estetik banget, mau dari tata cahayanya, dari bangunannya. Dan ternyata banyak juga yang menggunakan kereta malam karena mungkin memang lebih murah. Dan kita masih menunggu keretanya datang. Kita udah check in, dah datang keretanya kayaknya. Mungkin kereta kita ini. Oh, kepala keretanya kepala kereta yang klasik. Jadi perjalanan agak lama sedikit, sekitar 3 jam. Dan kita lagi antri buat masuk. Dan pemeriksaan karcisnya tuh masih manual. Kondisi kabinnya kurang lebih kayak gini. Ya, kondisi kereta zaman dulu ya yang lama. Agak sedikit panas sih. Memang sepanjang perjalanan pun kayaknya kita memutuskan buat tidur, karena emang nggak ada yang bisa diambil juga. Semuanya gelap di luar dan semua udah pada capek. So kita tidur dulu ya. Selamat tidur. Well, sampai juga di Tashkent. Sampai di Tashkent. Kita akhiri perjalanan hari ini. Yap. Mana sih Maaf ini? Kalah gua mulu. Saya ini cikis keluarnya dari sini. Kita tinggal order Yandex dan kita pergi ke hotel. Bye bye. See you next destination.